Oke, hari ini kita akan membahas satu tema. Temanya itu tentang kaum rebahan ya. Jadi sebelum kita memulai, kita coba membaca dari Alkitab. Saya mengundang kita semua buka dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 1, Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Selanjutnya kita buka satu lagi dari Amsal pasal 26. Amsal pasal 26 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Saya membacakan ayatnya yang ganjil, teman-teman semua membacakan ayatnya yang genap. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk menerima didikan dan menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita sama-sama baca dari Amsal 26 ayat 4 dan 5. 3, 2, 1. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya orang kau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia dianggap. Ya, demikianlah pembacaan kita di hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tema tentang kaum rebahan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kaum rebahan itu satu istilah yang ada di dalam, istilahnya kayak netizen lah, sekarang ini muncul kayak seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau lihat di zaman-zaman tradisional, istilah kayak gini nggak muncul. Nah, ini kenapa bisa muncul? Karena ini adalah satu problem di zaman modern saat ini. Jadi salah satu bentuk dari perkembangan teknologi juga, akhirnya kita bisa mendapatkan istilah-istilah seperti ini. Jadi kalau saya mau lihat bahwa kita itu kenapa sampai disebut sebagai kaum rebahan? Karena kita itu terlalu kelebihan informasi, overload information. Jadi kita diperhadapkan dengan berbagai macam hiburan. Kita mau berselancar di YouTube, kita mau berselancar di media sosial, kita mau berselancar di IG, di Facebook dan lain-lain. Itu adalah satu perkembangan teknologi, tapi di sisi lain sebagai kaum rebahan ini menjadi satu fasilitas buat dia, sehingga dia bisa menjadi nyaman, bisa bersenang-senang dengan satu teknologi ini, dengan perkembangan daripada teknologi. Jadi saya mau lihat bahwa kaum rebahan itu adalah sesuatu problem daripada zaman saat ini. Nah, itu yang kita bisa lihat kita bisa lihatlah banyak orang yang menghabiskan waktunya berjam-jam di tempat tidur sambil main Facebook, main IG dan sebagainya. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya kita masih tinggal di desa ya. Pasti mungkin istilah ini nggak ada. Yang pasti kalau misalnya kita nggak tiap hari tidur, pasti orang tua kita akan berteriak kepada kita, ya kamu ngapain, kamu nggak kerja. Jadi istilah ini mungkin lebih ke orang-orang di kota gitu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Nah, cuman kalau mau dilihat dengan ada perkembangan teknologi, itu satu sisi memberi dampak yang baik buat kita. Tapi di sisi lain itu juga menjadi satu kebahayaan. Jadi dengan adanya teknologi, informasi yang begitu banyak, orang tidak lagi perlu hadir secara fisik. Jadi misalnya kayak dia mau melakukan suatu kelas online, dia nggak perlu lagi hadir secara fisik. Nah, ketika dia hadir secara fisik, itu pun dia bisa memanipulasi nih. Jadi misalnya fotonya ada di layar, tapi dia lagi rebahan. Nah, itu yang bisa kita lihat. Mungkin di sini ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Ya, mungkin ini saatnya pengakuan dosa ya. Jadi itu pun saya pun kadang mengalami seperti, udah ngantuk banget. Jadi ya udah masang foto aja, terus tinggal sandaran atau kayak gimana gitu. Nah, jadi kita melihat situ bahwa teknologi itu adalah menjadi satu problem juga bagi
kaum rebahan ini yang menjadi penunjang bagi dia untuk mendapatkan kesenangan tadi. Nah, selanjutnya, saya lupa ini ya. Ya, ini agak kecil tulisannya. Ya, jadi problem zaman sekarang tuh ya gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah masalah yang kedua. Jadi buat kita untuk kaum rebahan itu karena sering bermalas-malasan. Jadi kita lebih banyak mengambil waktu untuk di tempat tidur. Kita seringkali menggunakan handphone ketika tidur, terus kita tinggal stalking media sosial. Berulang-ulang kita scroll ke bawah, kita scroll ke atas. Tutup sebentar, kita buka lagi. Tutup sebentar, kita buka lagi. Jadi inilah adalah salah satu tanda-tanda orang yang sudah jadi korban daripada kaum rebahan. Nah, itu yang sering mungkin kita bisa dapatkan itu ya mungkin teman-teman kita ada yang kena seperti itu, tapi mungkin jangan-jangan saya sendiri atau kita juga yang menjadi korban daripada perkembangan zaman ini. Nah, coba misalnya kita berhitung. Misalnya dalam satu hari ada 24 jam. Kita istirahat mungkin di malam hari itu 8 jam. Terus sisa 16 jam itu, kadang misalnya kita menggunakan waktu untuk berselancar di media sosial mungkin 4-5 jam. Terus mungkin 3 jam, 4 jam kita pakai untuk pacaran dengan pacar kita. Akhirnya waktu yang tersisa tuh nggak ada lagi. Kita nggak bisa memanfaatkan waktu yang baik untuk sesuatu hal yang baik yang bisa jadi bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi ini adalah sesuatu yang saya lihat itu kenapa disebut sebagai kaum rebahan. Jadi karena dia menghabiskan waktunya hanya untuk sesuatu hal yang tidak ada berdampak positif. Jadi dia sekarang suka stalking ke bawah, stalking ke atas, scroll ke bawah, scroll ke atas, tutup, buka lagi. Jadi itu adalah salah satu yang menjadi korban daripada kaum rebahan ini atau menjadi bagian daripada kaum rebahan ini. Nah, selanjutnya adalah sebagai pemuda Kristen bagaimana kita menanggapi akan hal ini. Jadi istilahnya problem zaman itu yaitu kaum rebahan, bagaimana kita menghadapi itu, bagaimana kita berespon terhadap hal itu. Yang pertama-tama saya mau katakan bahwa kita sebagai orang Kristen itu dikasih mandat kerja. Jadi kalau misalnya kita baca di dalam Kejadian 1 pasal 26, saya baca buat kita semua, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Jadi tugas kita adalah untuk kerja. Nah, kalau misalnya hari-hari yang kita habiskan hanyalah untuk rebahan, berarti kita gak menuruti apa yang sudah Tuhan katakan. Kita tidak menjalankan apa yang menjadi panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita malah melawan Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Lalu banyak dari orang Kristen di zaman modern ini, kalau misalnya di dalam pekerjaan pun kadang dia memahami bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang sekuler, sedangkan orang Kristen yang melayani di gereja itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi kadang kalau mau dibilang bekerja, ya betul sih bekerja, tapi di dalam pemahaman orang Kristen pun kadang seringkali ada pemahaman seperti ini nih. Jadi kalau melayani di gereja itu lebih mulia, terus bekerja di bidang sekuler itu ya nggak mulia lah seperti itu. Nah, ini satu pemahaman yang kadang masih beredar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Padahal Tuhan mengatakan banyak bahwa ya dimanapun kamu kerja, kamu bisa menjadi terang, kamu bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi kadang orang yang bekerja di bidang sekuler itu kadang dianggap sebagai seorang yang hanya mencari nafkah untuk kebutuhan duniawi. Sedangkan orang yang melayani di gereja itu semacam dieksklusifkan hanya untuk melayani Tuhan. Jadi padahal pemahaman-pemahaman seperti ini enggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Akibatnya kita seringkali memandang misalnya orang yang bekerja di sekuler itu adalah pekerjaan yang lebih rendah, sedangkan orang yang bekerja di gereja itu adalah yang lebih mulia. Nah, itu jadi
Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose 2 ayat 23, apapun yang kita lakukan, mulai dari kita bekerja, ketika kita bersenang-senang, ketika kita berlibur, ketika kita makan dan minum, seharusnya kita kerjakan itu dengan sepenuh hati, sehingga itu bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah keseimbangan. Jadi kita bisa aja berselancar di media sosial, kita bisa aja bersenang-senang, tapi kita perlu memiliki keseimbangan. Jadi kita bukan nggak boleh untuk melakukan hal tersebut. Tapi kadang saya pikir gini, kalau misalnya kita coba berpikir bahwa kalau misalnya saya bersenang-senang di kamar seharian, lama-lama pasti kita akan merasa bosan. Lama-lama pasti kita akan merasa jenuh. Saya ambil contoh ya, misalnya ketika kemarin beberapa bulan yang lalu, sempat keluar negeri, itu hampir 1 minggu lebih. Itu hari keempat, hari kelima tuh udah rasa, aduh kayaknya pengen pulang ya. Nah apalagi kita yang misalnya kebiasaannya tuh ya cuma rebahan di kamar, terus saya nggak tahu apakah itu dia nggak merasa bosan dengan kondisinya dia kayak gitu. Harusnya kita merasa bosan. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa dari kesenangan-kesenangan tadi, rebahan tadi yang bisa membuat kita bahagia, nggak ada. Tapi ketika Tuhan memerintahkan atau Tuhan memberikan mandat untuk kerja, nah itulah menjadi suatu keseimbangan. Jadi kita kerja, kita bisa bersenang-senang menikmati akan anugerah Tuhan lewat pekerjaan kita, dan ketika kita melakukan hal-hal yang bisa menyeimbangkan itu, di situ adalah kebahagiaan. Di situ kita bisa menemukan akan kebahagiaan. Nah, selanjutnya yang saya mau bahas mungkin lebih banyak ini terkait dengan wisdom, terkait dengan kebijaksanaan. Jadi kadang dalam kehidupan kita ketika kita menentukan sesuatu, ya mau nggak mau kita sebagai orang Kristen tuh harus memiliki kebijaksanaan. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi, berkembangnya budaya dan peradaban, kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Kita mau pilih pekerjaan yang dari rumah, kita mau pilih pekerjaan yang aktivitasnya hari-hari di kantor, itu banyak pilihan tuh. Kita dikasih pilihan seperti itu. Jadi kita harus mengambil keputusan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita sebagai remaja misalnya, sebagai pemuda, ketika kita diperhadapkan dengan itu, dan kita coba masuk di dalam Alkitab, kita cari semacam peraturan. Wah, kalau misalnya kayak gini, saya harus ambilnya yang mana ya? Nah, ketika kita nyari-nyari di dalam Alkitab, kita nggak dapat itu. Jadi yang diperlukan adalah kebijaksanaan. Bijaksana dari kitanya itu. Nah, kita akan belajar terus terkait dengan hal ini. Jadi dengan bertambahnya usia seseorang, cepat atau lambat, kita akan menyadari bahwa kita memerlukan kebijaksanaan. Kita memerlukan wisdom yang dari Tuhan itu. Kalau misalnya kita hari ini merasa bahwa, saya nggak butuh hikmah tuh, saya nggak butuh bijaksana tuh. Tapi ketika misalnya kita diperhadapkan dengan suatu situasi, misalnya, oh iya, pekerjaan saya nih kayak gini nih, terus saya harus bertahan, atau saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Coba kamu masuk dalam Alkitab, coba kita masuk di dalam Alkitab, lalu kita cari jawabannya. Ya paling kita nemukan ya peraturan-peraturan, ya mungkin ada di dalam Alkitab itu ada kitab-kitab yang merupakan suatu aturan. Tapi lebih banyak, misalnya di kitab Amsal, itu adalah suatu kitab bijaksana. Makanya tadi saya sempat mengajak kita baca dari kitab Amsal pasal 26. Jadi dia kan mengatakan, sebentar saya baca lagi ya. Di ayat 4, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Tapi di ayat 5 dia mengatakan, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Jadi mau pilih yang mana? Kita mau pilih yang mana nih? Nah inilah yang kita butuhkan tadi, bijaksana. Jadi ada saat-saat yang mungkin kita harus menjawab dia dengan ya menurut kebodohannya dia. Tapi ada saat juga ketika kita
Jangan menjawab dia. Nah, itulah yang kita butuhkan sebagai pemuda Kristen. Oke, saya kembali lagi, teman-teman. Nah, pertanyaan buat kita adalah, kenapa kita butuh hikmat? Hikmat atau bijaksana itu kita butuhkan bukan hanya karena kita misalnya punya banyak pilihan nih. Saya mau kerja dari rumah, saya mau kuliah di mana, saya mau kerja di mana, saya mau pacaran dengan siapa. Kita banyak pilihan sekali. Nah, kenapa kita butuh hikmat? Orang-orang modern, mereka berpikir bahwa dengan mempunyai suatu perangkat peraturan, seperangkat guideline, harus ngapain kalau misalnya dalam situasi kayak gini, harus ngapain kalau misalnya situasinya kayak gitu, dihadapi dengan suatu problem kayak misalnya persimpangan-persimpangan yang kayak tadi. Kalau misalnya orang yang hanya berpatok pada aturan, dia akan mengambil bijaksana yang salah. Karena dia kaku, orangnya tuh kaku. Oh, kalau misalnya kayak gini nih, aturannya kayak gini nih. Kalau misalnya kayak gini, harus kayak gini nih. Jadi kaku banget. Coba kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang kayak gitu, kita akan bilang, wah, orang ini kaku banget ya. Ya teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bijaksana itu dibutuhkan karena dalam hidup ini kita banyak persimpangan. Persimpangan dalam artian mungkin misalnya ya, oh ya saya udah pacaran nih, tapi saya nggak tahu ya pacar saya ini kayaknya sih nggak baik nih. Kita mau terus melanjutkan hubungan dengan dia, atau kita mau memutuskan hubungan kita dengan dia. Terus kita misalnya sudah mengambil kuliah di satu fakultas dan kita merasa, aduh kayaknya nggak cocok nih. Nah, kita butuh bijaksana. Kita butuh wisdom dari Tuhan. Jadi dalam hidup ini ya kita sebagai pemuda Kristen mungkin yang kalian yang belum bekerja, mungkin masih merasa ya nggak apa-apa sih ada orang tua. Tapi ketika kalian sudah masuk di dalam suatu lingkungan kerja, suatu komunitas yang lebih besar, kalian akan menemukan, kita akan menemukan problem-problem atau persimpangan-persimpangan yang, waduh kayaknya ini gimana ya, ngambil keputusannya gimana ya. Kita akan menemukan hal-hal seperti itu. Dan ketika kita melihat mau ngambil keputusan, kalau misalnya secara peraturan, mungkin bisa aja, oh ya kalau misalnya kita ngambil kiri benar, ngambil jalan kanan pun salah. Benar, maksud saya benar. Jadi misalnya, saya saat ini, kita misalnya mau mengambil suatu pekerjaan. Pekerjaan yang pertama itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan talenta saya. Tapi penghasilannya dalam 1 tahun misalnya 100 juta doang nih. Tapi pekerjaan yang kedua itu penghasilannya 500 juta nih. Tapi setiap kali saya pulang kerja itu berasa, wah, kok kering banget ya. Kayaknya capek banget gitu. Nggak ada yang salah. Selama kita misalnya mengambil suatu pekerjaan yang nilainya misalnya setahun kita mendapatkan 500 juta, selama kita mampu, nggak ada yang salah. Nah, di sini kenapa kita butuh bijaksana? Sama seperti misalnya, jadi bijaksana itu seringkali ditentukan oleh cook. Siapa yang menjadi raja kita, siapa yang menjadi otoritas atas hidup kita. Jadi misalnya, kalau misalnya kita hanya rebahan, misalnya menonton drama Korea nih, itulah yang akan menjadi otoritas atau yang menjadi cook atas kehidupan kita. Kita menghabiskan waktu ya bersenang-senang untuk menonton drama Korea, bisa 4 jam, bisa 5 jam, ataupun bisa seharian. Jadi itulah cook kita, itulah berhalanya kita, itulah yang menjadi otoritas atas hidup kita. Jadi setiap orang itu memiliki cook. Saya memiliki cook, teman-teman semua memiliki cook. Nah, tergantung nih kita punya cook yang mana nih. Kalau di dalam Alkitab, pikulah cook yang kupasang kepadamu, yaitu Kristus.
Jadi kalau misalnya kita mengambil keputusan pun itu kadang tergantung daripada siapa yang menjadi otoritas atas kehidupan kita. Jadi kalau misalnya saya mengambil keputusan untuk bekerja tadi misalnya ya, yang saya sampaikan tadi. Misalnya otoritas kehidupan saya atau cook saya ini adalah yang penting dapat duit. Berarti saya akan memilih pekerjaan yang hasilnya 500 juta tadi. Karena orientasi kehidupan saya pasti di sini, di uang ini. Tapi ketika orientasi kehidupan saya adalah untuk melayani, walaupun pekerjaan itu tidak menghasilkan sebanyak yang pekerjaan yang satunya lagi. Dan ketika saya melakukan itu dengan hati yang sukacita, maka saya akan mengambil itu. Jadi ketika kita mengambil keputusan, ketika kita misalnya mau kuliah di mana, kita mau bekerja di mana, kita mau tinggal di daerah mana, kita mau tinggal di kota apa, itu kembali kepada siapa yang menjadi raja atas kehidupan kita. Siapa yang menjadi penguasa atau yang bisa berotoritas atas kehidupan kita. Apakah Tuhan Yesus atau otoritasnya tadi misalnya uang, misalnya pekerjaan. Jadi kadang pun kalau misalnya kita mengambil keputusan itu kadang terkait dengan ya tadi, cook tadi itu. Ketika kita misalnya menghabiskan uang pun, kadang itu tergantung dengan otoritas kita. Kalau misalnya kita fokusnya misalnya untuk mendapatkan sesuatu, ya misalnya untuk mendapatkan suatu ketampanan, kecantikan, pasti kita akan menghabiskan uang kita akan memfokuskan supaya yang penting saya cantik nih. Jadi semuanya bisa mengarahnya ke sana. Nah, cook kita apakah kecantikan itu? Jadi yang saya mau katakan bahwa hidup ini kompleks dan terlalu luas kalau misalnya kita hanya mengandalkan suatu aturan. Kita datang misalnya ke Pak Pendeta, kita misalnya datang ke Alkitab, Pak tolong dong kasih saya suatu aturan yang simpel lah, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari. Jadi jangan yang ribet lah Pak, yang simpel aja. Bapak kasih deh ayat mana yang saya bisa baca, jadi ya itu jadi pedoman saya. Enggak bisa. Hidup ini kompleks dan sangat luas sekali. Jadi ya itu. Tadi saya mengatakan kenapa kita butuh hikmat, yaitu karena kehidupan ini sangat kompleks dan begitu luas. Kadang kita melihat misalnya, kita bisa lihat orang yang selalu mengandalkan peraturan. Jadi orangnya tuh kaku banget, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan seringkali kita misalnya mau datang ke Alkitab, ya itu kayak misalnya kita orangnya kaku nih, datang ke Alkitab, oh iya ini kalau misalnya masalah saya kayak gini nih, Alkitab ngatain apa nih? Saya baca nih. Saya tinggal baca di misalnya kitab mana, perjanjian lama, perjanjian baru, oh ya dia ngatain apa nih, ngomongnya apa nih. Ya saya tinggal ngikutin. Padahal sesungguhnya ketika kita mau bijaksana, kita harus di training. Kita harus menyerahkan otoritas kehidupan kita ini di bawah Alkitab. Kita harus menyerahkan kehidupan kita ini di bawah kehendak Tuhan. Kita harus terus belajar Alkitab sebagai sumber daripada kehidupan ini. Jadi marilah kita memiliki kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan itu nggak bisa datang, misalnya kamu, oh iya langsung menjadi bijaksana, enggak. Itu butuh proses, butuh waktu. Dan caranya gimana ya itu? Kita harus belajar Alkitab. Kalau misalnya kita mengandalkan hal-hal, misalnya kita sering baca untuk informasi-informasi yang dari dunia terkait dengan menyelesaikan setiap masalah, itu nggak akan menolong. Jadi kadang kalau misalnya kita lihat, misalnya kita ke toko buku, banyak sekali buku-buku yang mengatakan, beli buku ini kamu akan mendapatkan kesuksesan. 10 langkah menjadi sukses. Banyak sekali buku-buku yang memiliki aturan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau lihat, semuanya itu nggak menolong.
Mungkin di tataran tertentu mungkin menolong, tapi secara keseluruhan itu nggak akan membawa kita kepada suatu kebijaksanaan yang ilahi. Jadi yang saya mau katakan bahwa semua problem dalam kehidupan kita ini tidak bisa dibantu hanya dengan sebuah peraturan. Tapi kita perlu bijaksana, kita perlu hikmat dari Tuhan. Dan itu nggak gampang. Kita harus belajar Alkitab, kita harus menjerumuskan kehidupan kita di dalam Alkitab. Kita harus belajar terus, sehingga firman itu bisa mengalir di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal yang persimpangan-persimpangan, problem-problem dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam studi kita, di tengah-tengah keluarga kita, ya firman itulah yang akan menjadi filter. Firman itu akan menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan. Jadi kita nggak mengambil keputusan berdasarkan misalnya tadi yang menjadi otoritas saya misalnya ya uang ataupun mungkin pekerjaan. Tapi kita mengambil keputusan berdasarkan hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi setiap orang, bukan hanya yang beragama Kristen, orang ateis atau mungkin orang Buddha atau mungkin orang lain yang memiliki suatu pemahaman yang dia merasa bahwa ini adalah pendirian saya, ini adalah pemahaman saya, itu pasti memiliki raja. Jadi pasti memiliki cook. Itu sebabnya kadang ya saya mau bilang ya, anak-anak remaja itu bodoh. Tapi enggak semua. Karena dalam hidup mereka, yang menjadi cook bagi mereka itu adalah BTS dan Blackpink. Itu sebabnya para pria, kita yang pria, itu bodoh, enggak semua sih. Tapi banyak karena raja dalam hidup kita itu adalah uang, karir, pencapaian, pengakuan orang. Itu sebabnya para wanita itu bodoh, enggak semua ya. Dalam hidup kita itu yang menjadi cooknya itu yaitu drama Korea, atau mungkin drama Jepang dan lain-lain. Nah dalam kitab Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena apa yang paling kita takuti dalam hidup ini, apa yang paling kita respect, apa yang paling kita segani, apa yang menjadi otoritas atas kehidupan kita, itulah yang akan menjadi sumber kebijaksanaan kita. Kenapa di Alkitab Tuhan Yesus diberi gelar sebagai Raja yang sejati, sebagai Master, sebagai Lord? Karena jika bukan Tuhan Yesus yang menjadi Raja atas kehidupan kita, maka kita sedang menjalankan suatu hikmat yang palsu. Karena hikmat kita itu ditentukan oleh siapa yang menjadi raja atas kehidupan kita nih. Kalau misalnya saya bersenang-senang berarti yang penting saya menikmati kebebasan saya. Yaitu adalah kebebasan kita itu adalah sebagai raja atas kehidupan kita. Karena saya mau bersenang-senang. Saya tidak mau terkait dengan orang lain, saya tidak mau berelasi dengan orang lain, saya mau bebas. Dan kebebasan itu adalah yang menjadi raja atas kehidupan saya. Jadi kalau hikmat itu bukan sekedar hanya sebuah data. Hikmat itu bukan sekedar hanya sekedar sebuah pengetahuan. Karena hikmat sering dikontraskan dengan pengetahuan. Tapi hikmat itu dikaitkan dengan yang namanya skill. Dan skill itu kita bukan hanya mendapatkan skill tersebut ya, misalnya download sesuatu di Play Store atau di apapun, terus kita mendapatkan hikmat itu. Tapi hikmat itu butuh kedisiplinan. Skill itu butuh kedisiplinan. Dan kita harus terus melatih diri, kita harus di-training oleh Alkitab, kita harus di-training untuk mendapatkan skill tersebut. Jadi tidak ada bijaksana, tidak ada hikmat yang kita dapatkan tanpa suatu disiplin. Kalau misalnya kita mau mendapatkan suatu nilai yang bagus, kan butuh proses juga, butuh ketekunan dalam belajar. Sama juga dengan hikmat.
Ketika kita mau mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita harus menyerahkan kehidupan kita sungguh-sungguh, kita harus tekun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi terkait dengan kaum perubahan, mungkin saya tidak terlalu membahas tentang bagaimana dampak ataupun tentang rebahan tadi, tapi saya melihat bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi problem zaman sekarang, dan bagaimana kita sebagai pemuda Kristen bisa memiliki kebijaksanaan sehingga kita bisa melewati akan hal-hal tersebut, kita bisa terhindar daripada hal-hal tersebut, dan kita bisa menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi. Kalau misalnya saya nggak bisa menjawab, nanti ada Pak Netsen, Bu Yemima yang bisa membantu. Ya, silakan. Ya, silakan Sus. Iya. Ya, kalau mau dibilang rebahan sih bisa ya. Maksudnya gini, yang tadi saya bilang bahwa nggak ada suatu aturan yang melarang kita nggak boleh rebahan. Jadi misalnya ketika kita bekerja sebagai orang yang bekerja di dunia sekuler, misalnya Senin sampai Jumat kita bekerja, dan Sabtu atau Minggu itu kita pakai untuk beristirahat, ya kita rebahan. Tapi ketika itu sudah menjadi suatu hal yang menjadi raja atas kehidupan kita, dan itulah yang salah. Jadi kita kalau mau rebahan, ya rebahan gak masalah. Tapi kalau misalnya itu udah menjadi satu kebiasaan, hari ini misalnya habisin waktu 5 jam untuk main di medsos, terus besoknya bisa meningkat jadi 6 jam, terus nonton drama Korea dan lain-lain. Nah itu udah sesuatu yang merusak, yang akan merusak kehidupan kita. Jadi ketika kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana, saya rasa kita nggak masuk di dalam kategori kaum rebahan. Yang penting bagaimana kita bijaksana mengatur waktu kita dengan baik. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita bersenang-senang, ketika kita rebahan, semua yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Ya, itu mungkin bisa saya sampaikan.